ceritanya Mas, saya menemukan listing bahwa salah satu teman kita itu punya klinik kecantikan Mas. Oke. Nah, klinik kecantikan itu cukup mewah, tapi cuma satu cabang. Nah, saat itu saya minta tolong sama dia. Halo bro, boleh nggak klinik kamu ini saya franchise-kan atau saya mitrakan? Apa itu? Nah, dia bingung. Mitrakan tuh gimana? Franchise itu seperti apa? Jadi gini bro, ketika ada investor yang pengen punya bisnis klinik kecantikan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya memulainya, kita konsepkan. Saya yang konsepkan, saya buat proposalnya, saya bikin RAB-nya, saya bikin proyeksi keuangannya, kemudian kita bantu dia untuk buka dari interior, dari trainingnya, dari penyediaan bahan baku sampai peralatan, kita atasin. Nanti kita share profit dengan investor termasuk kamu. Saya bilang begitu. Semua saya yang mengkonsepkan. Padahal Mas Dedi ya namanya. Nah, saya belum punya pengalaman memfranchise-kan atau memitrakan sebuah bisnis. Belum punya. Modal nekat tadi ya? Iya dong. Kalau kita tidak pernah mengalami masa sulit, tidak pernah mengalami sesuatu yang kurang nyaman, kadang otak kita jadi beku Mas, nggak bisa berpikir lebih jernih, lebih kencang. Jadi di saat itu saya maksa diri harus kreatif, idenya harus banyak dikeluarkan. Nah, singkat ceritanya, saya bilang sama teman saya, nanti kalau ada investor datang ke klinik ini, tolong sampaikan bahwa klinik ini adalah punya kamu dan punya saya. Jadi sebelum itu kita MOU dulu Mas, bukan menipu ya, bukan menipu masyarakat. Kita MOU dulu bahwa kita ada share saham di situ Mas. Jadi gitu, kalau misalnya ada investor datang, buka cabang klinik, sekian persen untuk saya, sekian persen untuk teman saya yang punya klinik itu Mas. Berarti ketika itu alhamdulillah teman Mas Dwi welcome ya dengan tawaran Mas Dwi ya. Welcome, karena dia tahu saya ini punya sedikit kelebihan ceritanya Mas. Saya ini orang yang nggak punya malu. Saya itu punya skill negosiasi Mas. Kemudian saya ini dikenal sama teman-teman cukup kreatif, melihat peluang, melihat sesuatu. Makanya teman ini percaya sama saya Mas. Nah, singkat ceritanya kurang lebih ya hampir 2 miliar lah Mas, kurang lebih saya mendapatkan profit dari hanya berjualan kemitraan franchise klinik kecantikan tersebut. Nah, itu ya gimana? Berapa banyak akhirnya yang bekerja sama itu Mas? Dari klinik kecantikan itu? Kurang lebih sekitar 22 cabang Mas. 22 bahkan cabang. Di Sumatera itu ada di Palembang Trade Center di PTC dulu. Sekitar 2013 itu. Walaupun ya sekarang klinik tersebut sudah banyak yang bangkrut juga, tapi masih ada yang bertahan juga Mas, begitu. Iya, itu awalan saya bisa bangkit dari yang betul-betul minus keadaannya, nggak punya apa-apa. Nah, makanya saya sering merubah mindset teman-teman, terutama Rimba Bujang, Kabupaten Tebu Jambi gitu ya, bahwa kalau kita pengen sukses, pengen bangkit, jangan pernah membatasi diri kita. Rubahlah, perbaiki mindset kita. Jangan pernah mengatakan bahwa saya nggak punya modal, saya nggak punya skill, saya nggak punya ini itu, saya nggak sekolah, saya nggak punya teman, nggak punya jaringan. Itulah yang keliru, Mas. Kalau mau bangkit, mau sukses, jangan pernah memiliki pola pikir atau keyakinan yang keliru. Kalau pola pikir kita keliru, kalau keyakinan kita keliru, otomatis Mas, keputusan akan keliru. Kalau keputusan keliru, hasilnya akan keliru, Mas. Kalau hasilnya keliru, maka hidup kamu akan keliru juga, Mas. Keliru. Wah, quote yang menarik itu, Mas. Itu. Berarti itulah pelajaran yang bisa Mas Dwi petik ya dari ketika berada di titik terbawah tadi itu ya. Ya, bahkan kalau boleh sering tambahan sedikit begini. Saya ada satu insight yang lain selain klinik kecantikan. Saat itu saya juga mencoba mengerjakan proyek reklamasi, Mas. Di Semarang, Tanjung Pintu 4. Nah, ya, termasuk di KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang Barat atau Semarang bagian utara pantai. Ya, nah,
jenis usahanya saja, orang pasti akan mengatakan keren. Reklamasi. Ya, dengernya Sempat itu kemarin Jakarta kan ya, antara Jakarta ya. Pak Ahok ya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau mendengar itu saja sudah di benak pikiran mungkin, wah ini keren, ini bingung, ini susah, kayaknya nggak kepikiran deh untuk memulai, kan begitu? Ya. Saya saat itu pun nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya latar belakang, tapi nyatanya bisa melakukan dan mengerjakan, Mas. Bahkan tanpa modal serupiah pun sama sekali. Gimana Bagaimana caranya? caranya itu, Mas? Nah, Bagaimana caranya itu? betul. Ini yang teman-teman perlu tahu. Makanya sekali lagi, bisnis itu yang penting punya keberanian, punya keyakinan, punya mindset dan pola pikir yang benar dulu. Punya keyakinan yang benar dulu. Jangan pernah punya keyakinan, punya pola pikir atau mindset yang keliru. Kalau keliru, semuanya akan keliru. Begitu. Nah, saat itu, saya hanya berpikir seperti ini. Ini kan proyek. Ada supply, ada demand. Kan begitu. Yang demand adalah mainconnya. Ya kan? Maincon ini butuh tanah atau butuh kuari dari pegunungan untuk ditimbun ke laut. Reklamasi ya, Menjadi sebuah daratan. Nah itu, atau dermaga, kan begitu. Nah, saya mencoba mencari siapa mainconnya. Saya tembusin itu. Tanya ini itu lewat preman, lewat jaringan ormas, udah pede aja pokoknya. Kita harus lostrum. Wah, lostrum itu ya pokoknya, ya tadi, jangan batasi pikiran kita atau diri kita. Udah, cari saja. Jalan aja, nggak usah mengeluh. Jalan aja, nanti bakal ketemu. Nah, singkat ceritanya dengan sekian pencarian, dengan sekian perantara, akhirnya kita ketemu dengan maincon, Mas. Yang memenangkan proyek tersebut. Begitu. Nah, dengan PD-nya saya katakan, Pak, perkenalkan saya Pak Dwi Hartono, saya ingin ikut sebagai subkon. Saya bilang begitu. Masuk ya tanah. Sebagai subkon, ya kita nge-sub ke sana. Saya punya dump truck banyak, saya punya persediaan pegunungan untuk menyaplai kebutuhan kuari atau tanah yang ditimbun di proyek Bapak.